kabarnya? Tentu baik-baik saja bukan? Pada hari ini kita akan memulai ibadah berkat PA. Tapi sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilahkan untuk bersaat teduh terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersaat teduh. Sekarang kita akan menyanyi lagu pembuka kita pada hari ini, yaitu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini anak-anak-Mu telah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini hingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita baca Mazmur pujian kita. Kita buka ya Alkitab kita membaca Mazmur yang terambil di dalam Mazmur 16 ayat yang kedua. Mazmur 16 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Sri, mari kita menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau berkat. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Engkau tetap memberkati, menyertai, dan memelihara hidup kami. Terbukti saat ini kami boleh bersama-sama adik-adik, walaupun melalui online ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau membimbing kami sebagai pelayan firman, dan adik-adik dan juga orang tua yang boleh mendampinginya. Tuhan memberkati.
Inilah kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Yosua 3 ayat 1-17. Demikianlah firman-Nya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari ulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sertan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu
yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kali ini kita akan bercerita tentang Yosua bersama bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan, yang terambil di dalam Yosua 3 ayat 1-17. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang keyakinan Yosua yang mendengar informasi dari kedua pengintainya yang telah kembali dari Yeriko. Yosua dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang dimaksud adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Itulah sebabnya kita akan mendengar cerita bagaimana jalan ceritanya. Yosua membawa bangsa Israel segera bergerak dari Filistin ke sungai Yordan. Setelah tiba di daerah sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel bermalam selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari, Yosua memerintahkan para pasukan mengatur untuk mengelilingi perkembangan dan memberi arahan untuk menyeberang sungai Yordan. Kemudian Yosua juga memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri. Kepada para imam Lewi, Yosua memerintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian Allah dan mendahului bangsa Israel menuju sungai Yordan. Selanjutnya, para imam Lewi melakukan seperti yang mereka diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Ketika para imam Lewi mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan, maka seketika itu pula terdapat tanah kering untuk dilalui mereka. Bangsa Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan. Semua terjadi karena bangsa Israel sungguh-sungguh yakin Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka akan menyatakan penyertaan dan pertolongannya. Keyakinan itu membuat mereka taat melakukan segala yang diperintahkannya kepada mereka melalui Yosua. Pembelajaran yang bisa kita ambil dalam pembacaan Alkitab ini, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi tantangan atau rintangan, apalagi pas saat ini seluruh dunia, khususnya Indonesia, mengalami yang namanya musibah COVID-19. Kita belajar di rumah, melakukan segala sesuatunya di rumah. Itu semua adalah cara kita harus terus sabar
menyerahkan apa yang kita hadapi kepada Tuhan. Percayalah dan yakinlah apa yang kita alami saat ini akan habis, akan berakhir. Tuhan akan campur tangan supaya kita bisa melewatinya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus tetap tunduk untuk di rumah, taat untuk belajar di rumah, untuk bermain di rumah, untuk menjaga kesehatan di rumah. Semua itu adalah sarana kita, adalah cara kita mengatasi semuanya itu, keadaan yang kita alami itu. Nah, percayalah, Tuhan pasti ada di pihak kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh bermanfaat di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah bukan firman yang sudah dibawakan oleh Bunda Sri? Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun yang sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, kita akan berdoa para pelayan di gereja, bunda dan kakak-kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir. Yang terakhir, kita tutup di dalam doa Bapa kami. Amin. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita pada hari ini. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan ya. Sekarang kita akan membawakan persembahan ini ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan dan keadilan. Dan juga berkati ya Tuhan yang mengelola persembahan ini agar selalu diberikan kuasa takut akan Tuhan, serta Engkau berikan juga berkat yang melimpah bagi orang tua kami. Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Dan kita bersyukur sama Tuhan karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Ini semua karena kuasa Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan pulang. Kita menyanyi lagu Di Badai Topan Dunia, Tuhanlah Perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami firman yang indah yang boleh kami dengar. Dan saat ini kami boleh melakukan ibadah ini, boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan, kiranya Engkau akan memelihara kehidupan adik-adik kami, kehidupan kami semua sepekan ini ya Tuhan. Tuhan, terimalah kami sebagai anak-anak-Mu. Adik-adik, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.